Suamiku pewaris utama. Bab 28. Masih belum puas. Setelah Hendy mengucapkan kata-kata tersebut, sebagian besar petinggi hotel meninggalkan ruang pertemuan itu dengan wajah yang berseri-seri dan takjub, karena gaji mereka naik, dan bisa bertemu langsung dengan pemilik hotel tempat mereka bekerja. Untuk Emily. Aku harap kau tetap berada di ruangan ini, karena ada sesuatu hal yang ingin aku dan Ivory bicarakan denganmu. Ucap Hendy menahan langkah Emily, ketika hendak meninggalkan ruang pertemuan tersebut. Emily yang mau meninggalkan ruang pertemuan itu mendadak berhenti, setelah mendapat panggilan dari Hendy, kemudian membalikkan badan menghadap ke arahnya. Hendy yang tidak mau berlama-lama menghabiskan waktu di hotel tersebut, langsung berkata dengan mengajukan pertanyaan. Bagaimana rasanya bekerja di sini? Apakah ada perkembangan, atau malah menghambat keahlianmu di bidang lain? Emily yang mendengar pertanyaan tersebut mengerutkan keningnya, pertanda belum mengerti arah pertanyaan dari Hendy itu, tapi tetap dijawabnya dengan profesional. Tapi dia bingung harus bersikap bagaimana dengan Hendy, formal atau seperti ketika dulu mereka berteman baik. Emily masih bingung, dan tidak bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat. Tapi karena Hendy sedang menunggu jawaban darinya, maka Emily memutuskan untuk bersikap formal kepada Hendy. Saya sangat bersyukur sekali bisa bekerja di hotel ini, sesuatu hal yang memang dari dulu paling kuimpikan, dan ternyata, berkarir di bidang perhotelan, jauh lebih menyenangkan daripada bekerja di tempat lain, jawab Emily terus terang dan jujur. Mendengar jawaban Emily yang bagus itu, Hendy semakin penasaran, lalu mengajukan pertanyaan lagi. Apa yang menyebabkanmu tertarik bekerja di bidang perhotelan, padahal sebelumnya, kau menduduki jabatan manajer pemasaran di tempat lain? Aku ingin berkembang dan terus berkembang di segala bidang, tidak terfokus hanya di satu sisi. Jika memang pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan, maka aku yakin, tugas yang diberikan padanya akan dijalankan dengan baik. Jawab Emily penuh percaya diri. Jawaban yang diberikan oleh Emily itu, sempat membuat kepala Hendy manggut-manggut, lalu dengan suara lirih dia berkata sendiri. Cukup menarik dan masuk akal. Ujarnya. Kemudian melanjutkan berkata. Baiklah. Aku puas dengan jawabanmu itu. Baru beberapa hari kau bekerja di sini, sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Tapi apakah kau puas dengan posisimu sebagai wakil general manager di hotel ini? Tanya Hendy seperti sedang menguji tekad sahabatnya itu. Justru saya merasa sangat tersanjung sekali Tuan, karena diberi kepercayaan menduduki posisi wakil general manager, sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya cuma mengira, ketika diterima di hotel ini, paling tinggi menempati posisi manajer. Tapi ternyata, saya malah diberi posisi tertinggi nomor 2 di hotel ini. Jawab Emily dengan kata-kata yang sangat lancar sekali. Atas kebaikan Tuan Muda Hendy lah, kau bisa menduduki posisi wakil general manager di hotel ini. Jika tidak karena kebaikannya, posisimu paling tinggi menjadi supervisor biasa. Ucap Ivory tiba-tiba. Emily sempat terkejut, mendengar ucapan dari Ivory itu, dia tidak menyangka, kalau Hendy lah yang telah mempercayakan jabatan itu padanya, tapi dia masih sedikit ragu. Tapi saat ini, dia tidak mampu berpikir banyak, karena di hadapannya, sedang berdiri pemilik hotel tempat dia bekerja, sekaligus pemilik perusahaan Birawa Group, yang didampingi pula oleh sekretaris utamanya, Ivory. Saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan oleh Tuan Muda. Saya sempat meyakini, bahwa posisiku sekarang, pasti ada campur tangan dari pemilik hotel ini, dan ternyata perkiraanku itu benar. Untuk itu, atas nama pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Muda. Ucap Emily sambil membungkukkan setengah badannya ke arah Hendy.
Baiklah. Bekerjalah dengan baik dan tekun. Tunjukkan prestasimu. Apabila dalam beberapa minggu ini, tingkat hunian hotel meningkat drastis, maka aku akan memberikan hadiah yang besar untukmu. Ucap Hendy senang. Hendy terpaksa bersikap formal seperti itu kepada Emily, walaupun dia tahu, mereka sudah saling mengenal cukup lama, tetapi karena ini dalam forum resmi, maka mau tidak mau, Hendy harus bersikap tegas, lain cerita kalau di luar kantor. Aku berjanji akan menjalankan kepercayaan tuan muda dengan baik, dan bekerja secara maksimal di hotel ini, jawab Emily dengan tekad kuat. Jawaban yang diberikan Emily barusan, membuat Hendy senang dan tidak khawatir lagi mempercayakan posisi wakil general manager kepada sahabatnya itu. Setelah berbincang-bincang dengan Emily, Hendy dan Ivory bergegas meninggalkan ruang rapat tersebut menuju lobi hotel. Hendy memutuskan untuk pulang saja ke vilanya, karena malam nanti, Hendy akan mengadakan pertemuan dengan orang-orangnya lagi. Tak lama sesudah itu, mereka berdua sudah berada di dalam mobil yang sedang melaju di jalanan, dengan dikawal oleh Hans dan orang-orangnya yang juga menaiki 6 buah mobil mewah lainnya. The Golden City pukul 7.30 malam. Salam hormat tuan muda. Ucap Hans, Xiaolong, Burgon dan yang lainnya penuh hormat, ketika Hendy baru tiba di ruang operator miliknya. Ya, selamat malam juga, terima kasih. Jawab Hendy santai. Xiaolong. Aku ingin 1,7 ton emas batangan yang ada di Bank Swiss, dijual kepada investor yang ingin membelinya, dan dibayar dalam bentuk dolar Amerika, malam ini juga. Sedangkan 75 kg batu-batu mulia lainnya, biarkan saja tetap seperti itu. Ucap Hendy sesaat setelah duduk. Dimengerti tuan. Mohon kiranya tuan bisa menunggu beberapa menit lagi. Jawab Xiaolong cepat. Kemudian dia dengan dibantu oleh Rams, mengoperasikan komputer di ruangan itu, untuk membuka akses ke akun Bank Swiss, di mana emas batangan yang dimaksudkan oleh Hendy tadi disimpan di sana. Kemudian Xiaolong masuk ke Bursa Perdagangan Dunia, yang buka 24 jam non-stop, untuk menawarkan 1,7 ton emas batangan itu. Tak lama setelah Xiaolong menawarkan emas batangan itu, 3 menit kemudian, ada sebuah notifikasi masuk dari Bank Swiss, yang menyatakan bahwa, seluruh emas batangan yang tersimpan di sana telah terjual, dan dibayar dalam bentuk US dollar. Ada badan usaha dunia yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas batangan, dan membeli seluruh emas batangan milik Hendy itu, dan mereka telah membayarnya dalam bentuk US dollar, seperti yang diinginkan oleh pemilik emas batangan tersebut. Harga emas dunia sekarang sedang naik, yaitu per gramnya sebesar Rp885.000, atau US dollar 59. Sedangkan per kilonya atau 1000 gram, dihargai Rp885 juta. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak uang yang didapatkan oleh Hendy, dari hasil penjualan emas batangan itu. Dengan terjualnya seluruh emas batangan tersebut, Hendy mendapatkan bayaran yang sangat fantastis sekali. Sekarang Hendy benar-benar telah menjadi seorang sultan, yang kekayaannya mungkin tidak terkejar lagi oleh siapapun. Bisa jadi sekarang ini, Hendy telah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia, menggeser posisi utama orang terkaya di dunia. Semua keinginan tuan muda telah terlaksana. Apakah tuan ingin berbuat lebih daripada ini? Tanya Xiaolong tiba-tiba. Ya, aku tidak ingin berhenti sampai di sini saja. Banyak orang yang bergantung hidup padaku, maka aku harus bisa menjamin kebutuhannya sampai kapanpun. Jawab Hendy tanpa ragu-ragu, kemudian mengalihkan perhatiannya pada James, si dewa strategi dan investasi, lalu berkata, James, apakah ada peluang untuk menguasai 75-804 saham minyak mentah dunia saat ini? Ujarnya.
James yang mendapat pertanyaan seperti itu menjadi terkejut dan terpana. Bagaimana tidak terkejut? Tuan Muda Hendy adalah pemilik perusahaan Birawa Group, yang di dalamnya juga ada perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas, yang sampai saat ini telah menghasilkan jutaan barel minyak mentah dunia. Tapi kenapa masih juga menginginkan minyak mentah lainnya? Apakah ada pertimbangan lain? Semua itu masih menjadi misteri di pikirannya, juga semua orang yang saat ini ada di dekat Hendy, termasuklah Ivory. Agar tidak mengecewakan Tuan Muda Hendy, James menjawabnya dengan pasti. Harga minyak mentah dunia sekarang sedang turun Tuan, hingga mencapai titik terendah per barelnya. Selama 6 bulan terakhir ini, masih tetap seperti itu juga. Karena seluruh kilang minyak yang ada di dunia ini, memproduksinya dalam jumlah banyak. Sehingga persediaan minyak mentah dunia melimpah saat ini. Tapi jika Tuan tetap ingin membelinya juga, saat inilah waktu yang tepat untuk mewujudkan keinginan Tuan itu. Justru itulah hal yang baik, dan yang paling kutunggu selama ini. Saat inilah waktu yang paling tepat untuk membeli seluruh stok yang mereka punya. Dengan demikian, tidak mustahil aku akan menguasai 75-804 saham mereka. Aku yakin, beberapa minggu atau bulan ke depan, harga minyak mentah dunia akan naik, karena banyak sekali spekulan yang mencoba untuk bermain di dalamnya. Dengan menguasai 75-804 stok minyak mentah dunia, maka aku akan menjadi satu-satunya pemain besar yang harus mereka perhitungkan. Dengan alasan itu, aku perintahkan untuk membeli stok seluruh minyak mentah dunia, berapapun jumlahnya. Titah Hendy tanpa ragu-ragu lagi. Baik Tuan Muda. Jawab si Olung tegas. Tak lama sesudah itu, di layar komputer yang terkoneksi dengan layar lebar, muncul beberapa notifikasi dari puluhan kilang minyak mentah dunia, yang mengabarkan bahwa proses pembelian minyak mentah dunia sedang berlangsung atau telah selesai. Proses transaksi dari Sinofix Petroleum sedang berlangsung. Proses transaksi dari Royal Dutch Shell telah selesai. Proses transaksi dari Saudi Aramco telah selesai. Proses transaksi dari Exxon Mobil sedang berlangsung. Proses transaksi dari PetroChina telah selesai. Proses transaksi dari Total Petroleum telah selesai. Proses transaksi dari BB Watch Petroleum telah selesai. Dan masih banyak lagi notifikasi-notifikasi yang masuk, hingga membuat Hendy melonjak kegirangan. Kerja bagus Sio. Ucap Hendy, sesaat setelah semua transaksi pembelian minyak mentah dunia telah selesai. Ini semua berkat tekad Tuan Muda yang sangat kuat, berpikir selangkah lebih maju daripada orang lain. Jawab si Olung merendah, tapi terkesan memuji Hendy. Menurutmu, apakah caraku ini akan membuat harga minyak bumi semakin bergejolak James? Tanya Hendy lagi. Jelas saja Tuan. Saat ini, harga minyak bumi turun karena fluktuasi mata uang asing yang cenderung naik, terutama dolar Amerika. Ditambah lagi, seluruh kilang yang ada, berlomba-lomba memproduksi minyak dalam jumlah banyak, hingga persediaan minyak bumi melimpah. Tapi jika sentimen pasar global dunia bangkit, dan terus-menerus menekan dolar, maka harga saham perusahaan migas akan naik. Apalagi setelah Tuan memborong semua stok minyak mentah itu, pemain besar di bidang migas, juga industri-industri besar akan panik, akibat kelangkaan minyak tersebut. Dengan langkanya persediaan minyak bumi, maka permintaan pasar akan cenderung naik. Ketika sudah sampai pada level tertinggi per barelnya, saat itulah Tuan bisa menjual seluruh cadangan minyak yang Tuan punya. Tapi saat ini saranku, Tuan tahan dulu keinginan untuk menjual cadangan minyak itu, karena dunia belum menyadari bahwa cadangan minyak bumi telah Tuan kuasai sebesar 79,5946. Setelah dunia tahu, maka akan timbul kepanikan besar, apalagi Tuan telah berencana membeli cadangan minyak mereka yang masih belum diproduksi lagi.
Tapi jika perkiraan ini salah, yaitu pasar, apalagi industri besar tidak merespon kelangkaan minyak itu, dengan alasan masih ada cadangan di gudang penyimpanannya, maka Tuan harus sedikit bersabar. Ucap James menjelaskan secara panjang lebar. Selain dikenal sebagai orang yang berjuluk si dewa investasi, James juga dikenal sebagai seorang ekonom dunia, ahli dalam strategi di segala bidang. Prediksinya jarang meleset. 99,974 selalu benar. Maka ketika dia memberikan masukan kepada tuan mudanya, tingkat intelektualnya muncul. Hendy yang melihat itu sangat senang sekali, begitu juga dengan yang lain. Jika saham migas yang telah dikuasai oleh tuan mudanya dijual saat harganya naik, maka keuntungan yang didapatnya akan berkali-kali lipat banyaknya. Dengan demikian, posisi tuan muda tidak akan tergoyahkan lagi. Memikirkan semua itu, semua yang hadir di ruang kendali itu menjadi senang, tidak terkecuali Ivory. Jika Tuan Besar Birawa mendengar berita itu, tentu saja dia akan senang dan berpikir, tidak percuma menyerahkan seluruh aset dan kekayaan perusahaan raksasa Birawa Group kepada Hendy. Ternyata setelah perusahaan tersebut berada di tangannya, perkembangan perusahaan itu semakin meningkat, aset-asetnya pun semakin banyak, apalagi uang dalam bentuk tunai, sudah semakin sulit untuk dihitung lagi. Mungkin jika dikalkulasikan, aset-asetnya saja berjumlah ratusan kuadriliun, setingkat lebih tinggi dari sebutan triliun, apalagi kekayaannya dalam bentuk uang tunai, baik dolar Amerika, mata uang Eropa dan Asia, jika dikalkulasikan semuanya, bukan ratusan lagi, tetapi mungkin sudah mencapai ribuan kuadriliun uang setempat, suatu jumlah yang sulit untuk digambarkan. Tapi walaupun demikian, Hendy merasa masih belum puas juga, dia ingin berinvestasi di bidang finansial pula, dengan membeli dolar dalam jumlah banyak, menggunakan seperempat kekayaan perusahaannya. Waktu membeli cadangan minyak mentah dunia, Hendy menggunakan uang yang diperoleh dari penjualan 1,7 ton emas batangan, yang merupakan harta rampasan perang, sewaktu mengalahkan Jack Napoleon itu. Tapi untuk membeli dolar, Hendy menggunakan seperempat uang perusahaan, agar cadangan dolar, yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan besar semakin banyak. Sementara Hendy sendiri saja, saat ini, sudah mempunyai jumlah dolar yang cukup banyak, yang tersimpan di dua buah bank besar dunia. Jika ditukar dengan mata uang setempat, atau rupiah, maka jumlahnya sudah sangat luar biasa sekali. Bisa dikatakan, bahwa Hendy adalah sultan di atas sultan, manusia yang tajir melintir, best of the best. Walaupun demikian, Hendy masih belum mau berhenti juga. Kali ini Hendy ingin merambah ke bidang lain, yaitu bidang transportasi. Walau perusahaannya saat ini, sudah mengembangkan usaha di bidang transportasi, baik darat, laut dan udara, tapi Hendy masih merasa belum cukup. Hendy berencana ingin membeli 3 maskapai penerbangan dunia, yang saat ini kekurangan modal, untuk mengoperasikan pesawatnya. Atau sekurang-kurangnya membeli dan menguasai 604 saham, yang dimiliki oleh maskapai penerbangan tersebut. Siolung. Kau tahu bahwa ambisiku ini sangat besar, dan tidak akan berhenti sebelum mencapai puncak, tidak cukup hanya itu saja, karena rasa hausku belum juga hilang. Aku ingin memperluas usahaku di bidang transportasi. Coba kau lihat di Bursa Efek Perdagangan Dunia, apakah ada saham maskapai penerbangan yang akan dijual oleh mereka? Jika mereka menjual sahamnya sebesar 504, tawar lagi sebesar 105, karena aku ingin membeli 60 saham mereka. Baik Tuan. Semua perintah akan segera dilaksanakan. Jawab Siolung hormat. Bagus kalau begitu. Aku tidak sabar menunggu hasilnya. Ucap Hendy sambil tersenyum. Oh ya Erisa, Burgon dan juga kau James, apakah proyek di lahan baru yang aku beli itu sudah dimulai?
Tanya Hendy di sela-sela kesibukannya, memantau pergerakan sahamnya di layar komputer. Sudah Tuan. Tapi saat ini baru tahap pembersihan lahan, menggunakan alat berat yang kita punya, ditambah dengan alat berat yang didatangkan dari kota-kota lain. Jawab Burgon tanpa ragu-ragu lagi. Bagus. Jawab Hendy singkat. Tuan, lihat. Ucap Si Olung tiba-tiba, menyela pembicaraan Hendy dan bawahannya yang lain. Di layar komputer, yang tersambung dengan layar lebar di depan ruangan itu, menampilkan indeks perdagangan dunia yang cenderung turun, terutama di bidang transportasi, karena sentimen pasar yang sangat kuat menekannya. Ada 7 maskapai penerbangan besar dunia, yang saat ini sedang lesu, karena minimnya jumlah penumpang, dan tingginya kewajiban bayar terhadap pihak bank, maka mereka berencana menjual 459 sahamnya ke pihak asing. Coba periksa. Apakah ada maskapai yang menjual sahamnya lebih tinggi daripada itu? Perintah Hendy kepada Rams dan Si Olung. Ada Tuan. Jawab Ram singkat, sambil menunjuk 4 maskapai penerbangan dunia, yang sahamnya terus menurun, terpampang jelas di layar lebar tersebut. Ada 2 opsi yang mereka tawarkan, yaitu melepas saham maskapainya, sebesar 60–7.546, tapi dibayar dengan uang cash, menggunakan dolar Amerika. Itu bagus sekali. Segera lakukan transaksi. Dan beli saham mereka sebesar 754. Gunakan uang perusahaan yang saat ini tersedia cukup banyak. Baik Tuan Muda. Jawab Si Olung senang. Tak berselang lama, di layar komputer juga di layar lebar, terlihat transaksi yang diinginkan oleh Hendy sedang yang diproses. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit, saham yang diinginkan oleh Hendy saat ini telah jatuh ke tangannya. Hahaha. Hari ini aku sangat puas sekali, dan aku bangga dengan kinerja kalian. Ucap Hendy kegirangan sambil tertawa lepas. Untuk merayakan kemenangan kita, aku memutuskan akan memberikan bonus kepada kalian, sebesar 1 bulan gaji, dan dibayarkan hari ini juga, di luar bonus yang lain. Untuk 200 orang tim yang berada di garda terdepan, ketika menaklukkan Jack itu, akan kunaikkan gajinya, begitu juga dengan kalian, ditambah dengan bonus 1 bulan gaji juga. Ucap Hendy dengan wajah berseri-seri. Ivory. Hubungkan aku dengan saudara sepupumu itu. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Muda. Jawab Ivory singkat. Tak lama kemudian, di layar lebar muncul gambar Evan Sanders dari kota J. Begitu sudah terhubung dan muncul di layar, Evan Sanders segera memberi hormat kepada Hendy. Salam hormat Tuan Muda. Ucapnya sambil membungkuk. Ya terima kasih, bangunlah. Jawab Hendy singkat. Atas keberhasilan kalian, mengalahkan Jack Napoleon waktu itu, aku tegaskan, untuk menaikkan gaji tim yang kau pimpin sebesar 254, ditambah dengan bonus 1 bulan gaji, dan dibayarkan hari ini juga. Ucap Hendy tegas. Siap laksanakan Tuan Muda. Jawab Evan Sanders senang, kemudian menghilang dari layar komputer, juga layar lebar yang ada di depan. Hari ini aku benar-benar puas, dengan pencapaian yang telah kita capai. Tidak kusangka, kegilaanku akan mendatangkan untung yang sangat besar di kemudian hari. Ucap Hendy sambil tersenyum manis puas. Karena hal yang aku inginkan sudah tercapai, aku rasa, petualangan kita cukup sampai di sini saja. Besok aku dan Ivory akan berkeliling lagi, untuk mengunjungi 5 perusahaan yang belum sempat dikunjungi siang tadi, sekaligus menyambangi proyek baru yang sedang berjalan itu. Ucap Hendy panjang lebar, sambil melangkah pergi. Baik Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Tak lama sesudah itu, Hendy meninggalkan ruang kendali tersebut, diiringi oleh Ivory juga Hans, sementara Rams dan anak buahnya, masih tetap berada di dalam ruang tersebut.
Tuan muda memang benar-benar sangat luar biasa sekali. Terobosannya tidak bisa dianggap enteng. Aku yakin beberapa minggu ke depan atau bulan, cadangan minyak yang telah dibelinya akan meroket harganya. Aku sangat bangga bekerja dengannya. Gumam Ramliri pada diri sendiri. Bersambung.